Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika tema 8. Sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang ayo siapkan buku tema 8 dan bukalah pada halaman 4. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu dan satuannya. Sekarang coba Bunda tanya, benda apa yang dapat menunjukkan waktu? Ya, benda yang dapat menunjukkan waktu dapat berupa jam dinding ataupun jam tangan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar jam dinding ini. Pada gambar jam dinding tersebut terdapat angka 1 sampai 12. Nah, angka 1 sampai 12. Selain itu, di dalam jam dinding tersebut terdapat 3 buah jarum jam. Nah, coba perhatikan. Ada 3 buah jarum jam. Jarum jam yang pendek, jarum jam panjang, dan jarum jam yang sangat panjang ini, yang tipis ya, ada 3 buah jarum jam. Nah, semua jarum jam ini terus berputar. Nah, dan satuannya yaitu jarum yang pendek, jarum jam yang pendek yang ini, satuannya adalah jam. Sedangkan jarum panjang yang ini, satuannya adalah menit. Sedangkan jarum yang paling panjang dan kecil ini, satuannya adalah detik. Ya, jadi jarum yang kecil ini bergerak setiap 1 detik. Nah, coba kalian perhatikan di jam dinding kalian di rumah. Pasti jarum yang kecil ini paling sering bergerak. Sedangkan jarum yang panjang ini bergeraknya setiap 1 menit sekali. Dan jarum yang pendek ini berpindah antara angka 1 ke angka lainnya itu setiap 1 jam sekali. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar jam-jam ini. Jam A, B, dan C. Pada jam A, jarum pendeknya menunjukkan angka 6 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 sehingga dapat dibaca pukul 6. Ya, yang dibaca adalah jarum pendeknya ya. Ini dibaca pukul 6. Sedangkan yang B, jarum pendeknya mengarah ke angka 7 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12 sehingga dapat dibaca pukul 7. Ya. Sekarang lihat yang C. Yang C, jarum pendeknya mengarah ke angka 11 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12 sehingga dapat dibaca pukul 11. Nah, sekarang ayo buka bukunya di halaman 36. Nah, pada halaman 36 yang atas ini, nah, coba kita lihat lagi. Nomor 1. Jarum pendek menunjukkan angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka ini dapat dibaca pukul 8. Dan untuk penulisannya adalah seperti ini. Pukul 08.00. Karena harus kita ingat lagi ya, tadi kata Bunda, jarum pendek menunjukkan satuan jam, sedangkan jarum yang panjang menunjukkan satuan menit. Nah, penulisannya di sini pukul. Pukul ini artinya waktu. Dalam bahasa Indonesia, pukul ini adalah waktu. Jadi, tulisannya pukul 08. 08 itu jamnya. Dan 00 itu adalah menitnya. Makanya ditulis pukul 08.00. Kenapa bukan 12, Bunda? Nah,
Kenapa tidak 12? Karena dalam menit di sini menunjukkan ini adalah jam 8 pas. Maksud dari menitnya menuju ke angka 12 ini adalah jam 8 pas. Jadi jam 8.00. Nah, beda lagi misalnya jarum panjangnya ini mengarah ke angka selain 12. Maka tidak bisa ditulis jam 8.00. Seperti itu ya. Jadi, di sini ditulis menitnya adalah 00 karena di sini jarum panjangnya menunjukkan angka 12 atau pas jam 8. Nah, sama halnya dengan yang nomor 2. Di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 9 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Artinya ini adalah pukul 9 pas. Sehingga dapat ditulis pukul 09 yaitu jamnya titik 00 atau menitnya 00. Karena ini jam 9 pas, tidak kurang atau tidak lebih. Nah, sekarang yang ketiga, jarum pendeknya menunjukkan angka 6 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dapat ditulis pukul 06.00. Nah, sekarang ayo buka bukunya di halaman 54. Nah, dalam waktu satu hari itu ada 24 jam. Nah, dalam satu hari sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi, dalam sehari semalam, jarum jam pendek ini berputar sebanyak 2 kali putaran penuh. Ya, coba kita lihat contoh jamnya. Nih. Pada jam ini dapat dilihat, jam pendek ini akan berputar selama 24 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu baru setengah hari. Nah, 12 baru setengah hari. Jadi kita lanjutkan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini baru satu hari atau 24 jam. Berarti jam ini akan berputar sebanyak 2 kali putaran penuh. Nah, untuk membaca jam atau membaca dari waktu penjelasan tadi setelah ada hal yang ingin kalian tanyakan? siang, jika kita ada, tidak silakan menulis tanyakan jam kepada 1 orang siang. tua kalian di rumah. Nah, tulisannya tidak atau kembali kepada ke wali pukul kelas kalian. 01. Sekian Jadi, dulu ya setelah jam pembelajaran 12 untuk hari siang, ini. kita menulisnya, mari kita membaca hamdalah dilanjutkan bersama-sama. 13. Jadi 1 ini dituliskan dengan 13, 2 Sampai jumpa 14 lagi. dan seterusnya sampai pukul 23. Nah, jadi pukul 1 itu jadi 13, pukul 2 jadi 14, pukul 3 jadi 15, pukul 6 ditulis jadi pukul 16, pukul 5 ditulis jadi pukul 17, pukul 6 ditulis jadi pukul 8, dan seterusnya seperti itu. Sekarang coba lihat contoh ini. Jarum panjangnya menunjuk angka 2. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai jam 2 siang. Tapi jika ditulis ya jam 2 siang, tapi jika ditulis menjadi pukul 14.00. Nah, karena setelah jam 12 siang ini dimulai dengan 13. Jadi 12, 13, 14. Jadi jam 2 siang ini ditulis dengan pukul 14.00. Lanjut yang bawahnya. Ini jarum pendeknya menunjuk angka 6. Namun di sini keterangannya adalah sore. Jadi ini adalah jam 6 sore. Jam 6 sore ditulisnya adalah pukul 18.00. Karena setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ditulisnya pukul 18.00. Seperti itu ya. Nah, sekarang ayo buka bukunya di halaman
72. Nah, jam dinding selain dapat menunjukkan waktu, tapi juga dapat menunjukkan lama waktu yang kita gunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya ini. Ahmad dan Kak Bunga mulai membersihkan dokumen keluarga pada pukul 1 siang atau pukul 13.00. Ya, ingat ya, kalau 1 siang berarti lebih dari 12, maka ditulisnya adalah pukul 13, 12, 13 ya, pukul 13.00. Saat selesai, jam menunjuk pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, saat sudah selesai membersihkan dokumen, ternyata jamnya sudah berpindah menjadi jam 2 atau jam 14.00. Nah, berarti berapa lama waktu yang digunakan Ahmad dan Kak Bunga untuk membersihkan dokumen? Caranya bagaimana? Kita lihat awal jamnya adalah jam 13 atau jam 1 siang. Dan akhir jamnya atau selesainya adalah jam 2 atau jam 14 siang. Berarti kita lihat perpindahannya berapa kali? Dari 1 ke 2 perpindahannya 1 kali. Maka ini dihitung 1 jam. Ini dihitung 1 jam. Maka lama waktu membersihkan dokumen adalah 1 jam. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba kita lihat contoh di halaman 73. Yang ayo berlatih. Menentukan konversi satuan waktu. Nah, sekarang nomor 1 ini kegiatan dimulai pukul 7. Di sini keterangannya adalah jam 7 pagi, berarti tetap dibaca 7 dan ditulis pukul 7. Ini ditulis pukul 7. Nah, kegiatan berakhir pukul 9 pagi. Jadi ditulis tetap pukul 9 pagi. Maka lama waktu kegiatannya berapa jam? Ayo kita lihat dari jam 7 ke 9. Berapa kali? 1, 2. Maka lama kegiatannya adalah 2 jam. Ya, 2 jam. Selain itu, satuan waktu tadi ada 3. Jam, menit, dan detik. Sekarang kita akan belajar jam dan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Seperti itu ya. Jadi, jika di sini ditanya berapa lama waktu kegiatan, kita jawab 2 jam. Nah, berarti di sini 2 jam itu berapa menit? Kita lihat di sini 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam sama dengan berapa? 60 ditambah 60 menit. Jadi berapa? 120 menit. Maka jawabannya adalah 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, kumpulkan tugas tadi kepada wali kelas kalian ya. Nah, jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa bertanya kepada ayah atau bunda kalian di rumah atau bisa juga kepada wali kelas kalian. Setelah belajar, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.